Pertama-tama gini, kan Bang Rasman sebagai penasihat hukum katanya dari anaknya. Anaknya mendatangi kantor hukumnya. Dia menyarankan anaknya itu harus tinggal di hotel yang saya. Rumah aman. Rumah aman ya, rumah aman. Apa sih yang mengikat dia menyarankan seperti itu? Wajarnya dia menempatkan tempat yang benar. Apa itu? Mungkin eh, lembaga perlindungan anak atau pekerja sosial atau badan-badan khusus yang mengatur tentang perlindungan anak ya. Karena ini kan masalah anak di bawah umur. Sehingga kita sebagai penegak hukum pengacara kita juga harus tahu mekanisme hukumnya. Karena gini, kalau si pencari keadilan udah datang kepada pengacara, maka pengacara itu melihat masalah hukum apa yang mau dipegang. Contoh kalau kasus anak di bawah umur kan ini berbicara tentang hal tertutup kepada publik ya. Memang tidak diatur tentang di luar pengadilan, tetapi di dalam pengadilan kan tertutup. Artinya kasus soal anak ya. Kemudian masalah psikis, masalah data anak tidak boleh dengan sembarangan. Pengacara siapapun tidak boleh mengungkap terkait dengan klien dia dalam ini kasus anak di bawah umur. Harus tertutup gitu. Jadi bagi saya bahwa langkah kemarin itu sudah tidak tepat, itu aja. Tapi tanggapan abang sendiri mengenai Loli tinggal di rumah aman tapi dia ngerasa tidak aman seperti apa nih bang? Jadi gini, kalau soal Loli tinggal di rumah aman tetapi merasa tidak aman kan kembali kepada pihak yang merasakan ya, dalam hal ini ada Loli sendiri. Tetapi apapun itu, siapa yang membuat tidak aman itu kembali kepada para pihak orang tua dan anak itu, ya kan? Biar itu dikembalikan kepada mereka. Karena apapun itu kan kita belum tahu akar masalah seorang anak keluar dari rumahnya ya. Kemudian apa yang menjadi dampak daripada persoalan ini. Dan kalau melihat dari seperti ini kan harus dikembalikan ya kepada mereka-mereka yang punya tugas dan wewenang untuk menilai ya. Nanti ya udahlah, kalau umpamanya hari ini Rasman udah lapor lalu mamanya lagi marah-marah, kita lihat perkembangannya nanti seperti apa gitu. Karena apapun itu memang anak tetap dilindungi. Oke. Menurut abang bijak gak sih apa yang dilakukan Rasman ketika Loli datang ke tempat Rasman sendiri langsung bawa ke hotel lalu ke Polres? Apapun itu dibawa ke hotel, ke Polres ya. Saya ingin tanya ya, berapa lama waktu dibawa ke hotel waktu sejak datang ke rumahnya ya, teman-teman tahu? Langsung hari itu dari hotel ke Polres. Iya, Langsung. Artinya gini, teman-teman. Artinya kalau memang hari itu setelah di rumah aman atau di hotel, lalu dibawa ke Polres, apa sih yang menjadi dasar seseorang itu melaporkan anak di bawah umur, kasus anak di bawah umur, ya kan? Dan itu memang penyidik pasti menerima laporan karena wajib, setiap orang kan wajib lapor. Tetapi yang saya mau berbagi bahwa ini adalah persoalan antara ibu dan anak. Apapun itu, hargailah seorang ibu, ya kan? Mungkin kontaklah, telepon atau mungkin lewat surat, ya kan? Kalau memang di seputar Jakarta ya lewat surat. Ini mekanisme. Jangan semua dilarikan ke kepolisian. Dalam hal ini apapun itu, polisi itu juga harus tahu pasti dan mengerti soal kasus-kasus anak di bawah umur. Karena gini ya teman-teman, bayangin loh kalau seorang ibu anaknya bermasalah dengan dia, tidak bisa secara ibu dan anak, tapi ada pihak lain masuk, kemudian menggasa lalu melaporkan ke kepolisian, apakah itu memperdamaikan atau memperkeruh keadaan? Apalagi dia Rasman bilang bahwa mau adopsi, ya kan, contohnya ya, kalau dia mau adopsi, ingat bahwa bahasa-bahasa yang nanti menyakiti hubungan anak ibu akan tetap timbul. Marilah kita dewasa dalam melihat hal ini. Itu aja deh. Oke, dah. Bang, tapi kan yang masalah adopsi itu permintaan dari Loli sendiri nih bang. Dan Rasman tuh mengiyakan gitu untuk tinggal bersama dengan Rasman gitu ya kan. Dan nih kita sudah ya udahlah gitu ya kan. Mungkin dia udah terserah gitu. Mungkin dia sudah capek atau apa atau lelah atau seperti apa gitu ya. Apa ada prosedur hukum juga nggak sih bang kalau untuk adopsi? Oke, jadi mekanisme tentang pengangkatan anak lebih dikenal bahasa hukumnya pengangkatan. Pengangkatan anak itu mekanismenya dua. Yang satu, apabila orang tidak mampu maka lewat dinas sosial dengan syarat-syarat yang dibuat di dalam hal ini diajukan oleh dinas sosial untuk ditetapkan nanti dari dinas sosial itu melakukan rekomendasi sehingga dinas sosial provinsi mengajukan ke pengadilan untuk penetapan pengangkatan anak itu satu. Kemudian pengangkatan anak memang mekanismenya itu bukan keluarga langsung ya, dalam bertete, kakek dan lain, lalu pihak lain. Itu yang pertama. Yang kedua itu lewat mekanisme penetapan pengadilan apabila orang tuanya mampu. Harus diajukan ya penangkatan. Jadi saya rasa bahwa pernyataan yang soal adopsi itu masih hal umum ya, untuk ucapan, belum daripada nanti diangkat. Itu aja nih. Malam itu kan terjadi ketika Rasman mengambil Loli terus ke Polres, terus datang seorang ibunya, terus di situ kayak mungkin membabi buta sampai Rasman akhirnya dipukul, terus istrinya juga dijambak. Gimana nih abang melihat seperti apa sih pertengkaran? Itu menunjukkan kasih sayang dan ekspresi seorang ibu kepada anak. Emosional disalurkan kepada pihak yang mau menghancurkan rumah tangga, hubungan anak dan ibu. Saya lihat kalau pukulan kan tidak begitu berat, katanya dengan handphone ada luka kan, Bang Rasman ada luka tuh. Kalau saya lihat kalau pukulan satu kali masuk luka,
artinya Niki pukulannya berat ya kan. Bang Rasman kan sebenarnya seperti petinju tuh ya kan, tapi pukulan Niki lebih berat. Kalau memang Mbak Niki pukul 1 kali, kalau saya di posisi Niki saya pukul 3 kali tambah. Kenapa saya bilang ini anak saya loh. Anda jangan membawa bangkar, mengkomfori urusan anak dan mama gitu, ibu. Bayangin, jangan ini 5-9 bulan orang mengandung, ditambah dia memelihara sudah besar, baru kita ini yang bukan ada hubungan darah menjadi komfor, sekalipun itu pengacara. Jangan, karena LP masuk mau dan tidak mau, ibunya akan ya diseret dengan hubungan anak dengan ibu yang nanti lebih hancur. Bukan cara seperti itu. Solusinya apa? Ya udah, cara lain yang sesuai dengan yang baik, yaitu mungkin mekanisme tadi, lembaga-lembaga dan yang dalam hal ini yang diatur untuk mendamaikan hubungan ibu dan anak. Karena kan Niki nggak pernah ada upaya kekerasan terhadap anaknya, ya kan? Sejarah dan latar belakang Niki belum pernah menampar atau memukul, menyiksa anaknya, ya kan? Dia memberikan kebebasan tadi kepada bergaul. Dampak daripada salah pergaulan bisa berarti anak keluar daripada offside, keluar daripada jalur didikan tadi. Kalau anak udah keluar dari didikan, kan kita sama-sama tidak tahu kehidupan mereka. Jangan kita memperkeruh dengan laporan polisi. Makanya apapun itu Nikita sudah langkah tepat ya. Memang pukulnya tidak tepat karena di kepolisian. Pasnya pukul atas ring. Tapi saya juga curiga buat Bang Rasman, kok ada darah, ya kan? Gimana kok muncul darah? Saya jangan sampai bisa saja melukai diri sendiri. Tolong CCTV dilihat. Ya, saya curiga. Kalau saya di Niki saya pukul 3 kali tambah. Itu aja, karena melukai saya punya hati karena mencintai anak saya berlebihan dan mau merusak hubungan saya dengan anak saya. Itu aja saya. Tapi Bang, satu lagi, setelah dipukul sampai berdarah itu katanya membuat 3 laporan lagi nih. Terserah 100 laporan pun ada masalah, ya. Intinya seorang ibu punya hak ya untuk menyuarakan hak-hak hukum terhadap anaknya. Gitu. Intinya satu. Yang kedua ingin saya sampaikan, siapapun dia, orang tua punya hak untuk menjaga anaknya dan melindungi anaknya. Gitu. Jadi janganlah kita terlalu masuk jauh di urusan ini, dan ini kan berkepanjangan. Berkepanjangan juga dari pihak-pihak yang tidak mau ya bahkan mengkomfori hubungan anak dan ibu ini hancur. Ya kan? Ibu siapapun itu mereka sangat lelah untuk menjaga anaknya. Jadi buat pengacara-pengacara ke depan yang seperti ini berusaha untuk langkah-langkah damai. Mbak Niki, ini anakmu ada datang ke saya, gimana solusinya gitu. Kalau solusinya Mbak Niki, Mas bagaimana mendamaikan kita, gimana cari jalannya. Itu langkah-langkah perdamaian, itu yang diatur dalam hal hukum. Berarti harus diobrolin dulu ya Bang ya? Harus diobrolin, harus surati gitu. Kasus pidana dalam anak di bawah umur bisa dalam hal-hal tertentu. Apa itu dalam hal tertentu? Satu, kekerasan, ya, kemudian pelecehan. Itu bisa dilindungi dalam kegiatan-kegiatan ada dilindungi undang-undang perlindungan anak tadi. Kasus anak saja, apabila sampai di pengadilan atau jaksa saja harus laporan sosial. Lapsus itu menentukan loh untuk dikembangkan pengadilan, dan kasus ini tidak boleh diselesaikan dengan pidana umum. Kalau memang melaporkan lagi dan pemukulan tadi, saya curiga harus bisa balik si pelapornya, jangan sampai pelapornya melukai diri sendiri. Ya kan, kok darah badan besar tuh ya kan, badan aja bisa jadi petinju pulang, tapi bisa luka, artinya dia sengaja untuk dilukai dirinya sendiri. Karena bisa aja pembelaan diri, ya kan, melindungi diri dan tangkis. Ya kan, ini bicara tentang hukum ya, bicara tentang hukum. Kalau Rasman bisa pele ya bisa blok, bisa aja Rasman tampar, tapi jangan membiarkan wajahmu dipukulin sampai darah gitu. Tapi bagi saya gini, Mbak Niki pukulannya termasuk top loh. Itu dalam dunia tinju udah telak itu.